pasal 2. Haleluya. Indonesia sudah lagi dilawat Tuhan. Baca katakan amin. Kalau saudara mau ikut ke pedalaman silakan. Kita makan babi busuk bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Hari ini kita berbicara tentang Muhammad yang raja ini. Sama-sama katakan Muhammad yang raja ini. Tapi kita akan berbicara tentang raja yang bersifat laku. Karena kalau berbicara Muhammad yang raja itu sangat panjang sekali. Historinya itu banyak sekali. Karena Tuhan Yesus pun datang itu membawa kerajaan di muka bumi ini. Nah kita akan melihat 1 Petrus 2 ayat 9. Dan saya akan coba usahakan cepat supaya saudara bisa mendapatkan pengurapan Tuhan. Dan baca katakan amin. Saya berdoa supaya Roh Kudus bisa pimpin saya kontak jam 11.04 bisa firman selesai dan kita bisa mendapatkan pengurapan. Oke, sama-sama baca 1-3. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Saudara saya mau katakan, satu ayat ini itu kalau dijabarkan, kalau dibedah saudara, itu kaya sekali. Contoh, kamulah bangsa yang terpilih. Apa sih bangsa yang terpilih? Imamat yang rajani. Apa sih imamat yang rajani? Bangsa yang kudus. Apa sih bangsa yang kudus? Tapi hari ini kita cuma belajar imamat yang rajani. Karena 1 Petrus ini yang menulis Rasul Petrus ini historikalnya untuk jemaat di Frigia dan Kapuria, saudara. Jadi banyak orang Yahudi yang merantau di sana. Dan Petrus bilang, kamu harus jadi terang, bukan jadi gelap. Makanya firman Tuhan katakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Petrus mengatakan, kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi terang buat dunia sekitarmu. Makanya Petrus mengatakan firman ini. Nah, firman ini pernah ditulis oleh Musa di Keluaran pasal 2 ayat yang ke-19. Harusnya bangsa Israel mendapatkan berkat Tuhan ini, mendapatkan berkat imamat yang rajani. Nah, kita akan belajar tentang imamat dan rajaninya saja, imam dan rajanya. Dan kita lagi masuk lagi lebih spesifik, bukan hanya imam nanti. Kalau saya diberi kesempatan saya akan ngomong tentang imam. Tapi kita akan bicara tentang rajanya dulu. Sifat natural seorang raja. Saya mau katakan mulai dari imam dulu. Imam itu bahasa artinya aslinya adalah kohen. Sama-sama katakan kohen. Kohen itu artinya datang melekat kepada Tuhan. Dan raja artinya adalah basileos. Artinya sifat natural kerajaan. Jadi imam di sini artinya kohen, datang mendekat atau orang yang menyambungkan antara umat dan Tuhan. Dan raja di sini artinya basileos, bukan basilea, tapi basileos. Itu artinya sifat natural seorang raja. Tuhan telah menciptakan kita menjadi imam dan raja. Percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kalau imamat dan raja ini digabungkan begini. Seorang yang datang mendekat kepada Tuhan dan seorang yang memiliki sifat natural raja. Saudara dan saya DNA-nya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita adalah DNA. Yesus adalah yang suruh. Dan kita punya DNA raja, saudara. Nah, kita akan belajar tentang sifat natural seorang raja. Kita akan lihat Matius pasal 1 ayat 1. Kita cepat, saudara, coba cepat. Nanti kita akan berusaha untuk mendapatkan pengurapan Tuhan. Matius pasal 1 ayat 1. Semua baca sama-sama. 1, 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak apa? Abraham. Perhatikan 3 orang ini, saudara. Perhatikan Abraham, perhatikan Daud, dan perhatikan Tuhan Yesus. Nah, Yesus Kristus itu adalah raja. Adam yang pertama diciptakan menjadi seorang raja. Makanya Kejadian mengatakan begini, berkuasalah atas binatang-binatang, berkuasalah atas tumbuh-tumbuhan, berikan mereka nama, saudara. Tetapi Adam yang pertama fail. Akhirnya ada Adam yang kedua, namanya Tuhan Yesus. Adam yang kedua bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai imam. Buktinya apa? Dia menjadi
sembelihan. Dia menjadi korban yang Alfa dan Omega. Dia menjadi korban dan menyelesaikan semuanya, saudara. Di atas kayu salib, firman Tuhan katakan sudah selesai. Amin, saudara. Di atas kayu salib, firman Tuhan katakan selesai. Makanya tidak baik Allah terbelah menjadi dua. Artinya apa? Hubungan antara Tuhan Yesus dan hubungan antara umat dan Bapa sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Ya imam. Tugas imam kalau bangsa Lewi dari dulu, tugasnya adalah mempersembahkan korban. Seorang Lewi harus memperdamaikan umat kepada Tuhan. Kalau saya baca di Keluaran. Tetapi di zaman Tuhan Yesus semuanya sudah selesai. Dan kasih karunia buat orang-orang yang mengenal Tuhan dan dipercaya kepada Tuhan. Percaya katakan amin. Tapi perhatikan baik-baik. Kita mulai dari ini. Siapa yang percaya Yesus adalah Raja? Angkat tangan saudara. Saudara, siapa yang percaya saudara raja-raja kecil? King of King. Kayaknya yang besar adalah buat Tuhan Yesus, kayak yang kecil yang buat kita. Nah, saya mau katakan sama saudara, Yesus adalah Raja. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau seorang raja harus memiliki istana, betul tidak? Halo, ada orang? Seorang raja harus punya istana. Sudah pernah lihat film-film kerajaan? Kayak Robin Hood. Mereka pasti punya istana. Seorang raja pasti punya prajurit, betul apa tidak? Seorang raja pasti punya pemerintahan. Seorang raja pasti punya bendera. Tanpa bendera dia nggak sah sebagai negara. Seorang raja harus memiliki otoritas, wilayah, kekuasaan. Tapi saya tanya sama saudara, waktu Tuhan datang ke bumi ini, Tuhan dilahirkan kemana? Dari mana? Tuhan dilahirkan di palungan domba, di kandang domba, saudara. Dia nggak punya istana. Jangankan prajurit, istana aja nggak punya. Dia nggak punya bendera. Tapi dia bisa mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu. Perhatikan Tuhan Yesus baik-baik. Dia ngomong keselamatan cuma 2 kali. Pertama dengan perempuan Samaria, yang kedua dengan Nikodemus. Tapi selanjutnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan hanya berbicara tentang kerajaan. Hal kerajaan surga seperti, hal kerajaan surga seperti, hal kerajaan surga seperti. Betul gak saudara? Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak memiliki istana waktu di bumi, karena waktu perjanjian Roma. Tuhan tidak memiliki bendera, tapi Tuhan memiliki satu hal, namanya otoritas di mulut. Sama-sama katakan otoritas di mulut. Seorang raja, undang-undangnya di mulut. Kerajaan beda dengan pemerintahan. Kerajaan beda dengan DPR, MPR. Kalau kerajaan, rajanya itu sebagai undang-undang. Kalau pemerintahan sekarang demokrasi harus ada DPR, MPR. Kalau Amerika namanya Kongres. Tapi kalau Tuhan, itu otoritasnya di mulut. Seorang raja harus memiliki otoritas di mulut. Tuhan bilang sembuh, apa yang terjadi? Tuhan bilang badai reda, apa terjadi? Badai reda. Saya mau katakan sama saudara, saudara adalah raja-raja kecil. Nah, katakan amin. Saudara punya otoritas semua. Makanya hari ini ngomongnya saudara harus memiliki otoritas. Katakan amin. Jangan salah ngomong. Katakan kiri kanan. Jangan salah ngomong hari ini. Harus ngomong memiliki otoritas. Saya suka saudara setiap hari ngomong yang benar. Aku bisa, aku mampu, aku sembuh. Kenapa? Apa yang saudara katakan itu yang terjadi. Katakan amin. Kadang-kadang kita ini ya, kadang-kadang kita sering salah ngomong sendiri. Bego deh gua, bego benar saudara. Mati deh gua, mati benar kecelakaan ini. Kenapa? Iblis bisa klik. Gila deh gua, gila benar. Makanya hari-hari ini kita harus ngomong yang baik, yang percaya katakan amin, yang positif. Amin saudara. Perkataan yang positif, perkataan yang memiliki otoritas. Nah perhatikan baik-baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan begini.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti apa? Di surga. Nah, Tuhan itu memiliki otoritas di mulutnya. Dan setelah memiliki otoritas, dia mati atas kayu salib, dan setelah itu dia menjadi raja. Kerajaan Tuhan nanti kedatangan yang kedua kali, dia membuktikan bahwa dia raja. Tugas yang pertama, dia sebagai imam hanya menjadi perantara, penebus. Tapi rajanya tetap ada. Tapi sekarang kita akan belajar tentang sifat natural seorang raja. Sama-sama katakan sifat natural seorang raja. Sama-sama katakan dengan serempak, sifat natural seorang raja. Kembali lagi ke Matius 10. Matius pasal 1 ayat 1 tadi. Nah, kita akan belajar sifat natural. Ada 3 poin yang kita akan pelajari, saudara. Pertama adalah begini. Inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mari kita buka Roma pasal 4 ayat 17. Roma pasal 4 ayat 17. Ayat 18, 19, 20. Hari ini kita akan belajar tentang sifat natural, saudara. Saudara memiliki sifat itu. Cuma kadang-kadang kita nggak pakai sifat itu, saudara. Kita diamkan hal itu. Mari kita baca bersama-sama. Saya senang sekali mengajak jemaat untuk membaca firman. Roma pasal yang 4 ayat 18, 19, 20. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab menurut yang telah difirmankan, demikian banyak yang nanti keturunanmu. Terus. Terus. Sama-sama katakan tidak bimbang. Perhatikan Abraham, Daud, dan Tuhan Yesus. Ketiga orang ini memiliki sifat natural raja yang luar biasa. Mereka adalah imamat raja yang luar biasa. Poin yang pertama yang mereka miliki apa? Abraham itu tidak bimbang. Artinya begini, sifat natural raja di Abraham dan di Daud dan di Tuhan Yesus adalah mereka memiliki ketaatan yang totalitas. Sama-sama katakan ketaatan yang totalitas. Abraham itu percaya dengan iman. Dia tidak bimbang. Karena apa? Waktu dia percaya, dia akan melihat sesuatunya dengan jelas. Yang percaya katakan amin. Kenapa kok kita tidak pernah melihat sesuatu dengan jelas? Karena kita kurang percaya, saudara. Makanya siang hari ini saya suka, saudara, ayo percaya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Perhatikan Abraham. Tiga-tiganya ini orang ini taat. Abraham taat. Abraham adalah anak dari Terah. Terah adalah anak dari Nahor. Mereka ini adalah orang yang sangat diberkati. Kalau sekarang dikatakan orang. Abraham itu asli dari Ur-Kasdim, saudara. Ur-Kasdim itu di Mesopotamia, sekarang namanya Irak. Nah, mereka ini orang yang sangat diberkati. Karena apa? Ur-Kasdim ini dipakai jalur sutra. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan bilang sama Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapakmu ke tempat yang kuberikan kepadamu. Pertanyaannya begini, Abraham sudah tahu tempatnya belum? Belum. Abraham tidak tahu tempatnya. Abraham hanya taat, bergerak sama Tuhan. Kita jalan dulu, baru kita melihat visi itu. Ya percaya katakan amin. Kita berjalan dulu, kita taat dulu, kita akan melihat mujizat. Bedanya dengan manusia begini, manusia harus melihat dulu baru jalan. Tapi kalau Tuhan tidak, engkau harus bergerak dulu.